Bagi Anda yang masih kesulitan dalam urusan dunia, lebih-lebih kesulitan dalam urusan akhirat, Allah memberikan solusi di antara keduanya. Yang kumaksud kesulitan tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia adalah hal-hal yang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah. Yang dimaksud kebutuhan akhirat adalah hal-hal yang berkenaan dengan apa yang dibutuhkan oleh ruhaniah. Ketika saat wahyu ini saya sebutkan, itu secara langsung atau tidak langsung bagi Anda yang mendengarkan itu sudah disebut sah untuk melakukan. Saya ulang, ketika saat wahyu yang kami bacakan nanti, bagi Anda yang mendengarkan baik di majelis langsung maupun di rumah atau di tempat manapun jenengan, dan atau jenengan baik ikut live ataupun tunda, maka hukumnya syah Anda melaksanakan. Sebab kita manusia ketika saat jasmani ini masih di dunia, siapapun kita pasti membutuhkan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Tidak hanya jasmani diri sendiri, tapi juga melibatkan jasmani anak dan istri. Kadang juga berkenaan dengan orang lain tanpa ada hubungan apapun. Ini otomatis. Tapi kau harus sadar, tidak boleh Anda itu menyampingkan atau menduakan, menomorduakan kebutuhan rohani Anda. Sebab Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, lebih utamakanlah kebutuhan rohani daripada jasmani. Lebih kau utamakan urusan akhiratmu di atas urusan dunia. Bapak Ibu, ini jaminan Allah. Tapi Anda tidak boleh menjadikan kepentingan dunia di atas kepentingan akhirat, nggak boleh. Anda nggak boleh menomorduakan, maksud saya, kepentingan ruhaninya, nggak boleh. Kepentingan ruhaninya, kepentingan itu harus di atas kepentingan duniawiyah. Jikalau Anda
melaksanakan tidak sesuai dengan Quran, saya tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kepentingan dunia kau jadikan di atas kepentingan akhirat. Saya nggak tanggung jawab. Orang yang susah ekonomi secara jasmani, solusinya apa? Ini nanti yang kusampaikan. Dan itu banyak. Berarti ibarat umpama selang. Mengapa metuni kericik-kericik? Apa bahasa Indonesia kericik-kericik? Metune kericik-kericik. Bahasa Indonesia ini kericik-kericik. Ikir-ikir. Padahal mohon maaf ya. Keran ini kelihatannya besar lubangannya, tapi mengapa keluarnya air? Istilah dalam rumah tangga, rezekine kok seret gitu loh. Umpama usaha, apa sebabnya ini kok buntu? Jadi gak buntu balung tok, ya buntu daging. Ini nanti akan kami bacakan wahyu Allah, solusi di situ. Sama dengan ruhaniyah. Mengapa saya itu kok yo gak paham ya? Ngaji tauhid iki aku kok bundeli koyok bolah. Cara aku mancing nu iku lho senare patoke mbawulet. Kadang-kadang ngoten niku kula mboten, saya tidak wis kesawen tak juro gunting. Tapi sing sora wae pret. Makanya kemarin itu saya mancing di Sidoarjo dengan anak-anak, wis gak iso mancing. Ini ngelayani rek cilik-cilik. Harus dikatakan gecokono, nek iwak bandeng iku mesti nyerot. Diletakkan di bawah, melebu nang ngene kolam, akhirnya Bayan Samsul dadi gawe menakno iki rupane sawer temare ngono. Mbok wis diservis apa durung ya Pak Bayan Samsul. Pun. Lah air asin dadi cemplung wis. Untung aja ada kambangannya jadi kelihatan. Jadi saya sambit, ngerti sambit Pak? Saya nusane sambit juga apa? Sampai sing sekolah iki lho. Karuan aku SD gak lulus. Ditarik gitu loh. Mbuh ya apa itu? Pun. Apa sebabnya itu dan solusinya apa? Bagaimana? Ini. Tolong dibuka dalam surat Al-Ahzab 41, 42, 43. Kedua-dua persoalan yang berkenaan dengan jasmani dan rohani, jawabannya di situ. Ini nek jenengan mau monggo. Saya tidak obral dagangan ndak. Ini Gusti Allah kasih solusi. Terus bagaimana caranya untuk mengamalkan maksud daripada ayat tersebut? Nanti kami sampaikan. Ngeten iki ning YouTube Pak yo. Ada keterangan bab masalah penyelesaian gampang urusan dunia. Gemerawutuk. Ya wis potrete memangnya prosesi ngoten rapopo. Sebab banyak yang mengatakan gara-gara persoalan dunia ini khalwatku gak fokus.
banyak yang begitu. Bagaimana bisa fokus? Pikiran kula niku mikir utang, mikir masalah kono-kono. Mboten ke alasan. Padahal itu sebetulnya cara Allah menyapa Anda lewat kefakiran, lewat kemiskinan, lewat perkara yang menyusahkan. Itu Allah menyapa. Pun Surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Pun sampean perhatosake tenan sing ana omah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ini yang beriman ya dipanggil gitu. Imane sing masalah. Kara-kara raimu, dagang aku merosot, gak beriman itu aslinya. Imannya bermasalah. Lesannya memang mengatakan amantu billah, aku beriman pada Engkau ya Allah, beriman pada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman pada hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Tapi sebenarnya wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman. Gara-gara raimu bandengi ucul. Sawan nang Pak tonggo-tonggone niku nek kita sudah setrek dapat tinggal naiknya ucul sawenang modele koyo emane rek tapi asine njongorno. Ngoten. Biasa dalam dunia kolam lah ngoten nah, biasa. Sebetulnya banyak manusia itu enggak beriman, makanya dipanggil wahai orang yang beriman. Sing beriman imannya itu masalah. Dikatakan masalah, masih ada keimanan, kepercayaan selain Allah. Itu tadi gara-gara raimu bandengku ucul. Berarti lah ndelok makhluknya kita ningali makhluknya. Apa uzguru do ilingo sira kabeh Allah ing sejatine Allah. Bahasa syariat ning kitab kita belajar itu Allah ing Allah wis ngoten, tapi maksudnya Tuhan. Jadi bukan Allah nama. Jadi Allah Tuhan. Kalau kita masuk di dalam Tuhan, berarti wujudnya Allah. Esa itu. Qul huwallahu ahad. Allah itu wujudnya Esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Atas kewujudan apapun nggak ada. Ilingo menyang Tuhan, dzikran kelawan ingat kathiron kang akeh. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sadarlah hatimu bahwasanya sing ngeculno bandeng iku Tuhan. Allah. Duduk tonggone mang. Lah ya apa, Pak? Wayah ngerek mari wis idek mbah wulet nang ngene tonggone. Sinten mriki? Siapa yang pernah mancing bandeng? Nayap lho, Masya Allah. Tetangganya pada ini gak diinggirno ngeten. Dadi pancing telu dobol kabeh
kabeh wis. Dadi ya wis ngetewet. Biasa dilayani boleh ngelayani. Aku udah ceblok Pak, rutuh. Kui ilingo sadaro lepasnya ikan bandeng itu bukan karena makhluk itu, bukan. Karena Tuhan. Karena Allah maksudnya sing ahad ning kuno. Karepe dikon ngoten. Dengan cara bagaimana sambungkan iman rasa terhadap urip ning gunung. Ngoten lho. Akhirnya muncul kesadaran lepasnya ikan bandeng itu bukan karena selain Allah. Udah Pak. Akhirnya nek wis ana kuno gak ngomong ngene. Oh jane goblok. Mancing ket biyen sik goblok. Akhirnya gak muncul ngoten. Kapan itu dilakukan? Iki jenengan iki engko ampun nawar-nawar lho ya. Ampun nawar-nawar. Quran ini gak kena ditawar. Wahyu Allah gak kena ditawar. Ayat berikutnya yang 42, wasabbihu, di samping jenengan itu harus sambung rasa terhadap hidup. Wasabbihu lan podo bersihake sira kabeh. Ing perkara-perkara sing ada di dalam hati yang bersarang selain Allah. Makanya bahasa syariat iki sampean kudu maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Iku sarengate. Monggo jenengan gak perlu gak apa-apa. Sing penting cara mengamalkan fasabbihuhu, nyucekno atimu songko perkara sing bersarang selain Allah yang masuk di dalam hatimu. Siapa? Termasuk Anda mempunyai iman. Raimu itu gara-gara raimu akhirnya bandengku lepas. Ada di situ. Makhluk tahu itu wong kancane dhewe. Iku bersenono. Masih gak maca subhanallah alhamdulillah. Apa-apa. Hatimu itu kudu ngelepas. Kapan itu dibaca? Bukrotan ing dalem waktu srengenge jumbul. Apa jumbul bahasa Indonesia nih? Terbit. Bukrotan ing dalem waktu srengenge muncul, berarti ketika saat waktu siang hari, pagi jam berapa, katakanlah jam 6, srengenge pokoknya matahari terbit, surupnya jam 6. Itu terus kau gunakan untuk sambung rasa terhadap hidup. Dan juga hati jenengan membersihkan dari perkara yang sudah bersarang dalam hati, yaitu perkara selain Allah dalam konteks iman. Cuman ada yang baca Pak, yang tidak mengerti cara mengamalkan ruhaniyah itu.
jasmani ae tok sing diwaca. Syariat tok. Esuk tekan sore atine zikir Allah, Allah, Allah. Kadang nggo tasbih. Ngarepe jamaah ning podium tasbih tawa. Ngeten. Nang pasar ya nggawa. Monggo, iki urusan dunia, urusan syariat. Aku gak ngelarang. Tapi Anda harus tahu zikron wasabbih itu urusan ruhania bagaimana cara perilakunya ruhania. Itu harus jenengan lakukan. Harus Anda lakukan. Ada zikirnya, ambil zikir jari di lisan. Allah, Allah, tawar Pak masih dodolan ya Allah. Mancing ya Allah, Allah, terus lesane ngono. Dapat ikan gak dapat ikan ya Allah, Allah lesane ngono terus. Ada yang seperti itu. Saya nggak ngelarang, silakan. Tapi ruhaniamu harus jalan. Tadi kan saya katakan utamakanlah ruhaniamu di atas kepentingan jasmani. Nek sampean balik, aku gak tanggung jawab. Ada tuntutan besok, misalkan dari Allah katakan, gara-gara kelason, kula diajarin niku metu karomai, metu kodami, akhirnya kula terseret kodam. Aku ya iso jawab. Cocotmu biyen eling apa gak? Aku ngomong, dahulukanlah urusan akhirat di atas urusan dunia. Jangan bersilat lidah kau ya. Dan atau zikirnya itu dalam hati saja. Yang saudara thariqah itu selalu lagi mboten mandek lho Pak. Nek mboten mandek bagaimana? Wis kaitan memangi berat Pak Bu, berat. Tapi ini latihlah semampumu. Nantilah dengan sendirinya gak iso dindek hatimu iku ngucap Allah. Gak iso dindek. Ngerti gak iso dindek? Pesen jane gak iso dindek ya. Nggak bisa dihentikan. Lah ini jikalau tidak kau lakukan zikir secara ruhaniah bahaya. Ojo ngalami pernah sing kula alami Pak. Ojo temen ojo. Sudah cukup aku wae. Jadi Anda nanti akan mendengar telinga Anda itu bahwasanya makanan yang mau sampean makan, nah iki sapi ini ngomong Allah. Nah cara umumnya kan sapi ini ngomong lah ngono toh. Iki sapi ini ngucap Allah. Gak sido kok kecapi. Nasinya juga begitu. Apapun ma fis samawati wa ma fil ardi, isi yang ada di langit dan di bumi semuanya mengucap Allah, Allah, Allah. Ya wis bingung sampean. Biar ikut ditutup oleh Allah, laksanakanlah zikir secara ruhania. Yaiku sambung rasa menyang urip. Sambungkanlah imanmu terhadap Tuhan yang esa itu atas segala hal apapun, mulai pagi sampai sore. Ya udah sak mampumu. Nantilah kalau sudah terbiasa dengan waktu yang Allah sendiri yang menentukan, tidak bisa berhenti hatimu.
mungel Allah, ngucap Allah, nggak bisa berhenti. Walaupun Anda tidur nggak bisa berhenti. Nah, napas itu terus nggak bisa berhenti. Bapak Ibu, terus tindakan ruhaniyah itu yang kedua, fasabbih, bersihkan. Nek cara dunyane syariate yang jenengan ya maca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Entah tiga tahap. Tiga tahap artinya pagi satu, siang satu, sore satu. Hati pagi ku Pak ya, pagi waktu jenengan srengenge muncul wis baca tasbih 1 kali. Yaumil istiwa, waktu istiwa berarti jam 12 malam, siang. Dulu itu istiwa itu ngene Pak, ning ngarepe masjid iku ada apa namanya, kayak wesi ngene ya, ngadeg. Nanti kalau bayang-bayangnya nggak ada, berarti itu beduk. Biyen ngarani beduk. Iku yaumul istiwa. Ini sampean baca 1 kali. Nanti kalau surupnya tenggelamnya matahari berarti 1 kali, berarti 3 sab. Iki syariate. Iki dunyone. Iki dunyone. Lah ruhaniyah jenengan fasabbihhu, maksudnya jangan ada dalam hatimu selain Allah. Jikalau ada, fasabbih, sucenono. Artinya sucenono, hilangkanlah iman selain Allah. Semuanya itu ya ada proses, ya dah. Nggak harus instan, ada proses. Yang terpenting bagaimana caranya jenengan iki untuk dikatakan bersih, mensucikan rohaniyahmu dari perkara selain Allah. Kan sudah dijawab Al-Baqarah 54, faktulu anfusakum. Rasa iman ning atimu jikalau ada selain esa, hilangkan. Patenono, hilangkan. Wis jelas iki waktu pagi sampai sore, berarti bukrotau itu maksudnya adalah waktu petang, waktu siang. Ngapunten, disebut miturut makna di sini pagi, maksudnya pagi itu munculnya srengenge. Jadi pagi atau waktu srengenge muncul, berarti waktu srengenge muncul berarti disebut siang hari. Siang hari berarti pagi sampai sore. Wa asila lan waktu petang berarti mulai terbitnya surupnya tenggelamnya matahari sampai apa? Naiknya terbitnya matahari. Wa asilan. Itu artinya di situ. Malam hari jenengan juga begitu. Terus menerus 24 jam terasa berat awalnya, maka lakukan semampu Anda. Nanti dengan sendirinya akan terbiasa dan tidak bisa putus. Terus gitu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Bapak Nabi Yusuf siapa? Yakub ya. Terus Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub itu tiada di sisinya
dia gelisahnya luar biasa. Gelisahnya luar biasa. Sampai beliau itu meratapi kegelisahan kelangan namanya putra Yusuf. Dia sampai buta, Pak. Dia berzikir terus sampailah dia sebelum ketemu itu beliau Nabi Yakub itu mendapatkan bajunya Nabi Yusuf dan dia ambu itu mencium lang ini. Baunya Nabi Yusuf lewat bajunya Nabi Yusuf terus diusapkan di matanya Nabi Yakub, asalnya matanya buta menjadi tidak buta. Kisahnya gini, Pak. Nabi Yakub itu istrinya 4. Ya. Istri pertama iku punya anak sekitar 6 kalau nggak salah. Yang kedua garwani maneh mbok nom si nomor loro gitu. Itu punya anak 2 namanya Yusuf dan Bunyamin. Istri yang ketiga kok kata ya wis wong nabi wis pokoke ngikuti ngoten mawon. Asal ditiru ta ya ojo takok ngono. Iki juga punya anak 2, yang keempat juga punya anak 2. Kalau nggak salah istri yang pertama anaknya 4, kalau nggak salah 4 apa 6 saya lupa. Di antara 3 istri ini Bapak Ibu, yang melahirkan anak yang solih adalah yang kedua ini, munculnya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Suatu saat otomatis Nabi Yakub itu sayang karena dituturi manut, yang lainnya dituturi ya malah nuturi. Wong tua kan gitu. Nek ono anak dituturi kok mau menengai, gak jawab, gak apa. Aku yakin orang tua itu sayang. Tapi kalau dituturi mencicil, misalnya Nabi Ibrahim niki Nabi Yakub iku lurusin nang Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ilyas termasuk munggah nang Nabi Adam. Ngeten. Ismail dalem. Gusti Allah merintah nembelih awakmu nak. Apa jawabannya beliau? Lakukanlah ya Abi, lakukan. Semoga kita tergolong orang yang sabar. Ini putra jawaban monggo. Saiki Pak ana wong tua ngomong ngono. Pak jenengan wis tuwek. Aku sinom jenengan tak beleh. Mesti ngoten ya. Anak. Makanya beliau dawuh mata buduna mimbati. Apa nak sing kok sembah tatkala sakli setelah aku meninggal. Aku ya takok nang sampean ya niki. Nek aku wis mati, sik pancet ta atimu iku condong menyang urip. Mata buduna mimbati. Apa nak sing kok sembah nak? Sakwise aku bongko. Ngoten. Sekarang di tengah-tengah orang tua apa jawabannya? Tidak seperti itu, tidak mencerminkan ketauhidan. Mata kuluna mimbati. Apa nak yang kok badok? Yang kau makan setelah bapakmu gak ono. Bapakmu iki kaya raya, punya jabatan. Sekarang dipertanyakan gitu. Subhanallah. Miris saya, miris. Itulah tondo kalau minimnya pendidikan tauhid, ajaran inti Rasulullah
yang tidak disampaikan di tengah-tengah umat. Iya. Kalau jenengan tanya mengapa sekarang gegeran nasab, karena tidak mata buduna mim ba'di, tapi mata kuluna mim ba'di. Zaman Rasulullah gak mata kuluna tapi mata buduna. Gak ada. Zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup itu urusan akhirat itu dinomor dua kan gak ada. Justru urusan akhirat di atas urusan dunia. Beliau berhubung ajaran tentang darul akhirah itu dikesampingkan, maka inilah yang terjadi, Pak. Orang tua-tua kita, guru-guru kita, kebanyakan itu mendidik atau mengarahkan bagaimana duniamu sukses. Cara kau belajar jadi orang yang pintar, orang yang jenius, ahli ilmu, ahli kitab. Tidak ada yang ahli makrifat pada Allah. Kebanyakan ngunu seperti itu. Jadi solusinya sampai kudu berzikir dan bertasbih. Lanjut. Ayat yang 43 sebagai jawaban manakala jenengan melaksanakan tindakan yang kusampaikan tadi. Huwa utawi esa Tuhan Allah alladzi rupane kang iku yusolli bakal aweh rahmat pertolongan. Cara jenengan wau masalah buntu gak buka-buka, iki dibuka. Asalnya kita tadi urusan ruwet duniawiyah wis buntu kaya alu niku lho, wis gak ono bolongane blas. Iku yusolli bakal ngerahmati sapa Allah, kasih rahmat nulungi sapa Allah alaikum terhadap Anda semuanya yang sudah melakukan apa yang kusampaikan ayat 4142 tadi. Wa malaikatuhu lan piro-piro malaikate Allah iku mendoakan, ngamimi, mengiyakan. Cara jenengan khalwat utawa zikir dan bersuci tadi, malaikat iku seneng tapi nafsu senep. Ngoten, malaikat iku seneng, nafsu senep. Wa malaikatuhu artine teng mriku dan juga malaikat itu mendoakan terhadap dirimu. Liyukhrijakum krana araing ngedalake, ngetokake, mengeluarkan dari permasalahanmu yang buntu tadi. Liyukhrijakum krana arai, karena supaya keluar kamu sekalian minal dzulumat, dari kahanan tempat yang gelap, ilan nuri, tempat yang bersinar. Nek urusan dunya wau awakmu kepepet-pet gak ono dalan, gawe mangan dibuat makane susah, iku minal dzulumat. Dzulumat iku peteng.
akhir dibuka ilan nur menuju terbukanya solusi tadi. Iki jasmani. Rohani jenengan kali kula kepada Allah itu gelap, artinya belum bisa wusul. Atine sik gak iso iku Allah semuanya. Hati nyambung ke rasa iki gak ada, gak iso. Jadi tetap setiap kali kejadian apapun tetap ngomong raimu, sebab raimu bandengku otol. Sebab raimu yang namanya rangkaian iki bulet. Pak sawung pak nek wis ana kuwi sampean gak tahu apa ben. Kadang taruhan iku pathek iku nyantol nang tangan wis. Apa maneh moto we gak normal. Plus kacamata keri pisan. Kasawan Pak tak gunting wis. Terus tuku maneh tolong kan pinggire kan ada nggon. Mana di Sidoarjo Mega Prima apa ya apa nih Mega Prima itu bandangi waduh hati angsal langsung dibakar mangan teng mriku wes enak pingin maneh wakana. Jadi sing dimaksud ruhaniyah ini asali ruhaniyah nggak bisa klik loh Pak nang Allah. Ilan nur berarti klik. Oh iya, sing tadinya kliknya itu berebet misalnya waktu kejadian nggak bisa klik langsung, nunggu berapa detik berapa menit biar kita itu langsung klik. Itu tadi kembali pada ayat 41-42. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana lan ono bil mu'minina kelawan pira-pira wong mukmin iku rahiman. Yang muncul hatimu kok lah sawenang nek wis sambung rasa menyang urip klik wis gak ono ati susah. Wa kana lan ono sapa Allah bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin iku rahiman. Atimu iku terasa seneng, gak no susah waktu klik. Sing garekno susah peteng itu waktu tidak klik. Niku persoalane. Wahai orang yang masih belum bisa klik-klik, lakonono 4142 Az-Zumar tadi, surat Al-Ahzab. Yang sudah klik kok lama klike, ibarat sepeda mbrebet gitu. Iku kabilatormu kebunton apa ta? Bersenono. Jadi ada yang buntoni kabilator akhirnya digas berbet melaku di gak normal. Wis ngono diberseni. Nanti kalau lancar bensinnya kabilator itu ketika ngegas res ngeten tak. Apa maneh kenal pote diweneni kok lho Pak sing gas swara nek nyalip terus sawes. Mbok iku dibedel mbok ya apa ya gak ero aku. Ati wis kembalilah kepada 4142. Jadi nanti sing asalnya lama kliknya biar cepat klik. Kalau langsung klik ya sudah, kuatkan keklik kamu itu di dalam segala hal persoalan. Bapak Ibu, berarti judule ngaji iki sopo pingin sukses dunya akhirat ya di sini carane secara syariat berzikirlah kau dan bertasbihlah. Cara maca tasbih
Ada 3 tahap sab pagi, sing siang ya pagi, istiwa berarti jam 12 siang berarti sore. Terus yang malamnya terserah panjenengan. Boleh dzikir sir, boleh dzikir jahri. Lihat kondisi. Lihat kondisi. Mosok sih sama jualan iku Allah lesan lah gak oleh toh, gak penak toh. Dadi fitnah wis ning ati mawon. Ngoten. Mulai awal sampai akhir semua apa yang pada malam hari ini Allah sampaikan, jalan solusi tentang masalah kepentingan dunia dan akhirat yang tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. 43-nya adalah janji Allah pasti akan dilaksanakan, akan dipenuhi, dengan catatan jenengan iki menjadikan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Al-Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan dan kita amalkan, utama dalam masalah ibadah, akhirnya ibadah kita menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.